Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajah, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan.
memberikan kehidupan. Kau yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dan sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi kembali kami boleh datang kepada Tuhan. Oh, dapat memandang wajah-Mu.
Kau berdaulat tengah-tengah kami. Kami rindukan hati dan pikiran kami semua. Kasih Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Kami rindukan hati kami untuk kami kembali dapat mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat Halo pagi semua. pagi semua. Saling mendahului. Dilarang saling mendahului. Baik, puji Tuhan. Tema sharing pagi ini silakan. Yang di studio udah lama nggak sharing ini. Satu, dua, masih berdiam diri. Oke, Saya kedengaran dan saudara hari yang kita lalui, saya semakin hari kita kita ini semua kita kita itu selalu menjadi semangat kita buat yang baru dulu itu masih ya nah, kalau pemikiran secara umumnya pasti tetap Tuhan gitu dan langkah tapi bagi orang-orang dulu yang mencari-cari Tuhan dulu dengan kesawasannya itu pasti menandakan hadirat Tuhan yang luar biasa terjadi eh, semua yang jiwa, tapi tidak sampai sejauh apa yang sampai kita alami hari ini. Tuhan benar-benar membuat kita terpintar kita untuk menerima hal-hal yang baru untuk kita menyenangkan hati kita ya. Bahkan melebihi kebahagiaan yang uh, pernah kita alami mungkin atau bahkan melebihi kebahagiaan yang sifatnya hanya nah saudara eh, dalam beberapa waktu terakhir tidak sama-sama ini itu dan jika kemarin dia dan kita itu ya, bagaimana peraturan itu berubah tentang baca itu apa pembatasannya untuk golongan golongan A dia ternyata sekarang dirubah pembatasannya di yang dulu dibatasi sekarang dibuka yang dulu dibuka sekarang dibatasi jadi akan terjadi banyak perubahan
Jadi saya percaya memang apa yang kita lewati dari eh, yang melalui gitu ya, perkenalan kita dengan Tuhan, kita diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang lalu, gitu ya. Semuanya berjalan menuju kita pada satu perjalanan yang ini. Karena ada yang satu akhir lagi ya, itu cerita bercerita gitu. Jadi berubah saja waktunya. Saya apa namanya rasanya aduh kok pintar sekali gitu ya. Saya bertemu terus kemudian saya cerita-cerita gitu ya. Rasanya singkat sekali gitu ya. Tapi sekarang dalam waktu yang sangat singkat itu kita akan memperlihatkan cerita yang seperti uh, menegaskan gitu ya. Seperti menegaskan satu begini ya, satu posisi gitu ya. Saya dalam perjalanan pulang itu mendapat sebuah apa namanya, bahwa kalau dulu saya mendapat pengalaman ya Allah saya kita kita dulu gitu ya. Saya mendapatkan cinta yang dulu. Ketika tiba-tiba terlintas gitu ya, kita pulang benar. Saya itu dalam perjalanan itu karena beberapa kali gitu saya mendengarkan ada saya melihat di apa namanya di pul saya gitu di Facebook atau di Instagram gitu ada film yang eh, apa namanya seperti lebah gitu itu seperti itu saya pernah nonton filmnya saya lupa gitu. Jadi itu seperti lebah gitu tetapi setiap apa yang dilewati itu dimakan habis kan ada satu eh, kontainer gitu ya truk kontainer gitu. Pokoknya apa saja yang dimakan yang baja sekalipun sekelas apapun itu langsung lenyap saja gitu dimakan gitu sama mereka. Itu sebuah gerombolan yang sangat besar itu nggak bisa dihentikan gitu ya. Apa namanya, seperti lebah itu ya, alien atau apa gitu. Kemudian ada satu lagi film itu tentang seperti molekul gitu ya makanya gitu. Kalau sudah merembet itu oh itu menjalar menguasai orang gitu akhirnya ditelan habis juga gitu. Nah, itu satu hal itu ketika saya terlintas gitu ya. Bagaimana waktu Ayub gitu ya. Ketika Tuhan mendeklarasikan itu, Tuhan sendiri yang mendeklarasikan dia lah dibilang sama itu. Ayub hambaku yang saleh gitu. Kemudian eh, saya teringat teman saya gitu ya. Lihat siapa yang benar. Eh, tapi dari semua itu ketika saya ingat itu terus kemudian saya ingat muncul yang saya tadi saya bilang semuanya tiba-tiba. Jadi saudara ketika kita menegaskan tentang baik itu untuk kebaikan atau kita menegaskan mendeklarasikan hidup kita menetapkan dalam hati kita eh, aku mengikut Tuhan atau aku mengikut dunia ini gitu kan. Semua itu bekerja ya. Ya, semua pekerjaan di jahat itu saya melihat wah, ada kesibukan yang sangat luar biasa gitu ya. Mereka untuk apa yang sekitar mereka yang misalnya seseorang menetapkan satu keputusan misalnya aku mencintai Tuhan gitu ya. Aku mau hidup sama Tuhan gitu. Itu pasti ada satu apa namanya rewangan gitu ya rewangan itu apa ya kayak orang di kampung misalnya ada itu sinoman gitu biodoan memang uh, kosong rumah rubah itu langsung ibu gitu ya mereka seperti mengerjakan sesuatu apa yang cukup kerjakan itu cukup kerjakan mereka saling tolong menolong untuk menjatuhkan kita dengan sistem yang saya lihat bergeraknya seperti yang film tadi gitu ya wah itu betapa uh, mereka juga sibuk kita gitu. Tapi di sisi lain, saudara, bagi setiap orang yang menetapkan mengikut mereka juga, sepertinya mereka juga sibuk sekali juga apa yang bisa dikerjakan melalui orang ini. Gitu. Jadi benar-benar seperti untuk bekerja dan setiap orang bisa kehilangan akal sehatnya. Setiap orang kehilangan uh, siapa dirinya. Hanya tidak heran, saudara, kita melihat apa namanya
kita melihat orang yang kok ini kok semakin jahat gitu ya, orang kok semakin apa namanya, kok semakin apa ya, ini orang ini kok kehilangan apa namanya, etika gitu ya, orang ini kok semakin pelik gitu ya. Makanya kita melihat itu gitu. Itu seperti satu penegasan bahwa mereka sedang benar-benar dikerjakan sama sama roh-roh jahat, kategori jahat itu untuk menjadi bagian dalam pekerjaan mereka juga. Karena dulu kita dialah yang jahat berbuat jahat gitu. Ya. Eh, Sampai apa namanya, kemarin kalau berlanjutkan cerita tentang hobi dan itu benar-benar apa namanya, Tuhan memang sudah apa ya, boleh saya bilang tahun tanda itu semua gitu dengan hidupnya hobi dan Eli gitu, benar-benar apa ya, udah setahun sekali gitu ya. Mungkin saya bisa mengatakan bagaimana Tuhan melihat penderitaan namanya mungkin di dilecehkan, kemudian melihat jeritan rakyat itu, jeritan manusia itu sampai ke telinga Tuhan itu yang disampaikan pada melalui semua. Eh, Mungkin kalau nama dia itu dia mungkin bisa terima, tapi berat tetaplah firman itu harus bekerja. Gitu. Sampai dikatakan dialah yang tetap dia melakukan yang jahat. Bahwa bagaimana kamu bekerja seperti itu, biarlah kamu tetap melakukan yang jahat. Adalah ibaratnya sebenarnya kalau kita balik sama cerita dengan orang tua itu. Kalau orang tua sudah berharapnya, oh teman atau saudara udah tempat kamu mengambil langkah, sudah dibiarkan itu dengan Allah. Saudara itu sudah sampai pada satu keadaan yang uh, sangat menyakitkan. Saya tidak tahu kalau di buku yang lain gitu. Kalau kami itu rata-rata itu di Jawa itu kalau sudah bertengkar gitu, sampai pada titik yang paling tertinggi itu sudah nggak ada Tuhan. Iya, sudah diam itu. Kalau orang sama-sama di Jawa, atau sama-sama kayak kami itu, kalau udah berarti saya gitu, bentar gitu. Kalau udah sama-sama titik paling tingginya sudah diam, nggak ada yang ngomong. Nah, saudara, eh, terus kemudian ketika saya berlanjut gitu, jadi pergi gitu, ya. Saudara, eh, dalam beberapa waktu ini saya tetap pikirkan, gitu, ya. Karena saya datang ke sini itu ternyata bukan hanya ini, bukan apa namanya. Ketika saya datang gitu, eh, bukan hanya masalah kok nggak ada pekerjaan, gitu. Tapi di sisi yang lain adalah ketika buat dengan teman-teman, gitu, eh, ternyata nama saya juga istilahnya juga eh, dari pembicaraan gitu, bukan hal yang baik gitu, ya. Menjadi cerita cerita gitu ya. Saya dengarkan sama ini gitu ya. Eh, Ya namanya manusia gitu ya. Ya, mungkin mereka tuh senang sama kita, tiba-tiba ada sedikit hal yang menyakiti gitu, itu akan sangat menyakitkan sekali gitu kan. Awalnya kita bersama-sama, kemudian eh, dia memiliki asumsi yang buruk dan tidak bisa mengendalikan, itu akan menjadi jelek gitu. Kita akan di bahkan kita jadi jelek lah, pokoknya berdasarkan asumsi gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya, ketika saya datang akhirnya saya hanya bisa ada orang yang tanya, memang nggak kamu kayak gini? Kita saya jawab, saya jawab. Dan sebenarnya teman-teman saya juga yang bertanya itu tak percaya cerita-cerita itu. Gitu. Cuma karena ada cerita ya mau nggak mau ya harus tanya gitu mereka nanti ya, sorry, oh no, mas sorry, oh mau bertanya ini begini begini gitu ada. Oh ternyata seperti ini ternyata ada. Itu sepertinya penyebaran-penyebaran itu datanya dari teman saya itu yang jadi pimpinan saya dulu gitu. Tapi saudara, eh, saya sebenarnya gimana ya caranya mengakhiri semua ini gitu ya. Karena di satu sisi saya juga capek gitu ya dengerin itu, di sisi lain saya juga kasihan gitu ya. Karena akhirnya kan wah akan semakin orang akan semakin benci gitu ya. Terus saya akan semakin benci gitu saya. Tapi sebenarnya kemarin akhir ketika saya pulang dari tempat pengajian itu,
wah saya buru-buru karena saya janjian sama ada satu orang apa namanya ya dulu Pak gitu ya. Nah, dia dulu yang membantu kami buka cabang di Batam gitu. Yang agak ketemu karena udah sekian lama jadi pikir ketika saya udah terlambat itu udah hampir 1 jam itu dia nungguin saya gitu ya. Bayangin saudara dia bos itu nungguin saya gitu. Saya pikir tuh sama marah ini orang gitu. Ah sudahlah saya datang saja itu hujan pula gitu ya. Saya datang gitu saudara. Kemudian saling tanya kabar gitu. Kemudian eh, awal tiba-tiba dia tanya, kamu punya hutang sama teman saya yang bidang saya itu. Kamu punya hutang? Bilang, bingung saya kenapa dia tanya begini gitu. Saya tanya, emang kenapa Pak? Tidak ada, saya tidak tahu. Kemudian tanya lagi sekali. Berkali-kali dia tanya itu. Baru saya tanya, emang kenapa Pak? Apakah dia cerita dia punya, saya punya hutang sama dia gitu. Nah, dia bilang tidak ada. Gitu. Baru saya bilang Pak, saya di belakang ini saya nggak punya hutang sama orang. Memang kalau misalnya saya punya hutang sama pinjaman online, saya ada. Saya sekarang mau berbuka. Gitu. Nah, saya bilang, saya punya hutang memang, tapi tidak sama orang. Bisa dicek ke semua orang. Saya itu yang saya pegang Pak, saya nggak mau makan hak orang, saya nggak ini. Gitu. Karena di luar itu kan sudah beredar gitu, saya makan apa namanya haknya orang, saya cuma kondisi orang, gitu ya. Jadi sampai pada ya udah nama saya itu terblacklist gitu ya di lingkungan pekerjaan saya lama gitu. Nah dari perjalanan itu saudara, kemudian eh, ada satu kata-kata lagi. Nah, saya boleh minta satu sama kamu. Kamu minta maaf sama dia, seperti minta maaf sama dia. Kemudian eh, kenapa gini kok diberi begini gitu ya. Dari tadi saya nunggu kamu, cuman itu kata-kata yang harus yang saya mau sampaikan gitu. Nggak tahu saya dulu di sini tadi mau ngomong apa sih nggak tahu gitu. Tapi eh, saya minta kamu minta maaf sama dia. Oke, saya langsung melihat sekarang. Enggak, ini bukan dia. Dalam hati saya awalnya saya bilang begini. Cuman terakhir-terakhir dia bilang, ini ya, maaf ya, permintaan saya terlalu rumit ya. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak apa-apa. Baru saya bilang sama bapak itu, saya bilang, "Eh, saya tahu ini yang minta bukan saya. Saya tahu ini Tuhan yang minta. Karena eh, dari kemarin saya mau cari cara gimana cara mengakhiri keadaan itu gitu ya. Cuman saya masih ini gitu ya. Justru mau ketemu tuh lagi tuh masih agak malas gitu ya. Tapi sebenarnya ketika itu datang firman perkataan itu datang tuh saya nggak butuh firman yang datang. Nah, saya bilang iya saya iya. Cuman terakhir saya tegaskan ini bukan karena saya melakukan untuk Bapak. Saya melakukan karena saya mendengarkan perkataan ini bukan Bapak yang bilang. Tapi Bapak itu. Nah, setelah itu kami ngobrol, kami cerita gitu. Ternyata juga dia punya masalah yang luar biasa gitu. Sebenarnya dari itu juga ya saya lihat apa itu juga sebenarnya ada sedikit tak juga gitu sama teman saya itu gitu ya. Tapi saudara eh, singkat cerita ketika saya bangun berbicara sepanjang waktu itu akhirnya saya eh, pulang gitu kan. Ketika saya pulang itu eh, saya pikir eh, ini kesempatan untuk jalan pulang saya eh, ambil keputusan saya lakukan. Bapak itu bilang saya kasih waktu 2 hari. Eh, saya tunggu hari kamu gitu. Tapi saudara, saya tidak melihat itu sebagai perkataan dia. Enggak, ini enggak bisa itu kalau aku melakukannya itu untuk dia. Gitu. Enggak, ini aku terpaksa hari ini aku datang. Kalau Tuhan izinkan kata aku lewat ada dia di kantor, saya berhenti. Gitu. Ketika saya pulang, saudara, saya lihat mobil ada di kantor untuk itu sudah saya mampir, saya datang dan walaupun saya tahu gitu ya, saya ingat kata-kata itu saya itu
sempat juga memang dia bilang sudah Pak, eh, maafkan saya karena kali-kali udah sejak di Papua pun, nah apa namanya cerita-cerita itu sudah ada gitu. Perkataan saya bilang sudah maafkan saja dia tanpa berharap dia memaafkan kamu. Itu saya ingat tuh. Saya ceritakan walaupun saya tahu gitu ya. eh, ini sesuatu yang bukan manusia. Ya, kalau kita rasanya udah nggak mau, tapi karena kita melihat saya melakukan tak saja dalam pekerjaan bukan itu. Saya datang itu saya minta maaf. Walaupun ya saya tahu seperti persis seperti apa yang dibilang sama ibu saya gitu. Jangan mengharapkan dia memaafkan kamu. Ya sudah, tapi beberapa hal saya bisa menjawab hal yang dia asumsikan dengan saya yang menceritakan kedua. Sebelum itu adalah waktu tadi ketemu sama bapak itu bilang, kamu minta maaf, lihatlah nanti pasti dia menangis. Gitu. Karena kamu datang minta maaf. Gitu. Wah, saya bilang langsung sama bapak itu, bapak jangan berharap demikian. Eh, Belum tentu, kan saya pikir nggak mungkin dia akan menangis. Karena saya kenal. Tapi secara itulah dari semua perjalanan yang hari itu, saudara. Saya hanya melihat bagaimana cara Tuhan saya diberikan keberanian itu saya tahu itu buat saya. Gitu. Eh, untuk orang pendatang saya bisa eh, dengan tenang gitu saya bisa Tuhan dia salah menceritakan betapa apanya hebatnya dia bahkan ketika saya tinggal itu dia lebih hebat lebih bisa capai target gitu jadi kita memang saya melihat Tuhan luar biasa Tuhan makanya ya saya ingat tuh apa namanya bagaimana kalau saya berpikir mungkin dia akan begini dia akan begini tidak saya belajar dari situ saya sudah belajar ketika saya belajar dari pengalaman orang lain pengalaman yang diceritakan di sini gitu. Karena waktu kita melakukan sesuatu jangan menggunakan sesuatu itu akan lakukan saja. Mari kita lakukan saja pekerjaan yang Tuhan pimpin sama kita. Saya percaya saudara bahkan memang keluar dari mulut teman saya sendiri dia sendiri yang bilang kepada semua cabang gugatan ini uh, kalau saya masuk itu jangan pernah terima ibaratnya seperti itu kan oh saya tahu perkataan dia pun kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dia juga tidak bisa melakukan Tuhan bisa melakukan banyak tapi saudara kerjaan kita yang melakukannya setiap hari melewati hari demi hari demi hari kita apa yang Tuhan nampak dalam hidup kita. Mari kita menikmatinya bersama-sama. Memang kadang-kadang ya kita juga kita lemes, kita lelah, gitu. Tapi begitulah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kembali kepada Tuhan, kita melihat Tuhan hidup dan ada kekuatan yang baru yang membuat kita mampu. Baik, puji Tuhan. Oke ya. Lihat Tuhan bekerja itu saudara ya. Itu namanya melihat Tuhan saudara. Saudara tahu perbedaan kita dengan Tuhan? Saudara, ketika dia mengatakan dia telah datang di dalam daging saudara ya. Itu dia loh. Kalau kita tidak percaya kalau Tuhan sudah datang di dalam daging, dia sudah datang kedua kali, maka kita tidak akan mengerti semua cerita tadi. Jadi saudara ketika Twin sudah ini
Selalu pokoknya kalau sudah saya lihat dia sibuk dengan handphonenya itu, pasti gini, pasti ada sesuatu yang ini, saudara. Ketika kita itu memikirkan satu masalah, ketika kita fokus ke situ, gitu ya, maka kita akan ditekan oleh masalah itu. Jadi saudara, jadi kalau sudah sampai seperti itu, nanti jam berapa? Saya bilang, nanti jam sekian. Oke. Nah, jadi saudara, karena sudah ini, tiba-tiba saja kan latihan bilang, oke, ini Pak, tolong ini, gitu. Oke. Lalu saudara, karena sudah janjian gitu kan, yang janjian ini kan istilahnya yang berusaha juga menolong dia. Iya. Bahkan kemarin itu masih, jadi pertemuan ini boleh dikatakan pertemuan yang mungkin ya mungkin bisa menolong masalah ini. Oke, ya pastilah ada pikiran kita seperti itu. Oke. Nah, namun di satu sisi yang kita tidak tahu adalah Tuhan sedang datang. Tuhan sedang menghakimi kita semua. Ya. Saudara, jadi pas ketika mau ini saudara, mau berangkat, karena udah hitung-hitungan kan. Jadi hitungannya ketemu di Nagoya Hill gitu, mereka. Oke. Jadi oke. Tadinya mau cancel, kita kesana nanti nggak terkejar gitu, saya bilang ke Batu Haji gitu. Oke. Nah, jadi saudara, ketika itu pas mau ngantar si gengset kita lagi ke sana, gak dijemput-jemput. Kita pikir sudah mau dijemput gitu kan, ternyata tidak gitu. Oke. Saya sudah datang ke sana gitu, ketemu dengan orangnya yang gimana gitu kan. Oke. Lagi akhirnya jadilah berangkatnya ke tempat matian itu jam 10 gitu. Anehnya saya itu kan gak ngerti gitu. Gak ngerti keadaannya bagaimana gitu. Dan ya dari situ saya belajar gitu. Oh gitu. Jadi saudara, adik saya ini bilang kayak gini kan, apa sempat gitu. Maksudnya itu ngomongnya sebetulnya kayak gini, gak sempat loh itu. Karena sudah pikirkan, tapi ngomongnya apa sempat gitu loh. Bedanya di situ. Tapi saya itu saudara, dasar memang saya itu gimana ya, disitulah kita tidak tahu saudara bagaimana Tuhan sedang menghakimi kita semua. Ya termasuk saya di situ. Jadi saudara, ketika awak sana, ini nggak pernah bawa motor sekencang ini, gak pernah. Gitu. Dan kalau sudah diajak, itu sudah nggak mau ngomong gitu, tidak bicara gitu. Saya lihat, Tuhan, saya itu sepanjang jalan itu saudara, saya sudah mau turun, gitu, balik gitu. Iya. Kalau ketemu yang keras dengan yang keras, akhirnya saya udah bilang mana ada yang saya takutin. Siapapun gak ada yang saya takutin. Jadi ketika sudah dalam posisi seperti itu, iya, saya sudah bilang masalah apapun ini saya nggak anggap masalah. Saya selalu tekankan jangan sampai memang ya adik saya ini juga kayak gitu juga gitu. Tapi terkadang karena memikirkan masalah, kita itu jadi apa ya, tertekan dalam keadaan itu. Disitulah kita itu hari-hari ini saudara sedang melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan keadaan itu.
Iya, jalan saya jaga. Itu kan tahu kalau jalan dari ini, dari Muka Kuning ke itu karena saya sudah terbiasa memang kendaraannya itu, bawa kendaraan itu hati-hati gitu ya. Jadi kalau memang saya dibawanya itu, saya akan lihat gitu. Jadi ya saya memang tidak terlalu pintar bawa motor gitu. Tapi saya lebih menjaga kepada keselamatan. Tapi saya tahu saudara, karena kesalahan saya dalam keadaan itu, saya salah. Tapi saudara, dalam keadaan salah itu saudara, di situ saya cepat belajar gitu. Oke, nanti tuh ini mau boleh duluan. Saya nanti bisa, ya entah gimana saya bisa nanti saya bisa telepon ABS gitu kan. Nah, tapi saudara di situ jalan gitu ya. Dan suasana terkendali akhirnya gitu kan. Ya sudah ini, dan sudah sampai di sini sudah kami ini masih saya sempat bilang lagi saudara, apa kita nggak sempat singgah sebentar di situ. Nah kalau di situ dia sudah, aduh udah jam sekian nggak bisa, gitu terpas gitu. Oke, lanjut pulang. Tapi di situ jalan sudah tidak sekencang waktu awal itu. Kalau mau ikutkan saya ini, turun di sini, balik saya sudah gitu awalnya. Tapi saudara, ketika perjalanan itu gitu ya, jadi ternyata sampai di sini juga saya pergi cari barangnya itu sama saya tiba-tiba itu hujan lagi. Jadi saya bayangkan ketika berangkat sudah sampai di sini, ternyata celananya belum disetrika gitu. Waduh, wontang panting gitu kan. Tapi saudara, di tengah keadaan seperti itu saudara, ya, saya dia juga aduh. Tapi saudara, dalam keadaan itu karena saya tahu saudara, Tuhan itu sedang menampakkan diri sama kita. Ingat ya, bukan Tuhan saya monopoli ya, bukan. Enggak. Manusia itu saudara suka membuat segala sesuatu terkendali. Dia bisa atur semua. Karena sudah biasa kerja, kok diatur kayak gitu. Semua kayak gitu. Termasuk orang tadi yang dibilang tadi itu. Dari situ saya tahu, dia seorang orang Kristen juga. Dari dari pembicaraannya itu, wah ini orang yang tahu firman kawan ini. Tahu gitu. Tapi dia ingin menyelamatkan nyawanya juga. Itulah kelicikan manusia. Saya ceritakan ini saudara, tak bisa loh kalau kita cerita tentang Tuhan itu, kita selalu harus tetapkan, kita tak ada yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Kalau kita punya prinsip kayak gitu, kita itu bisa buka mulut kita. Iya. Kalau sempat kita menganggap diri kita ketika saya bercerita ini, kalau sempat saya menganggap ketika saya cerita ini saya benar, disitulah saya paling salah. Dan kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan akan bicara. Kita tidak akan mendengarkan. Tidak akan. Oke? Nah, jadi setelah saya ini, setelah dia bilang kayak gitu, lalu saudara, dia dengan ini saudara, saya jadi ingat saudara, saya itu ketika terakhir dibilang Tuhan gitu, berhenti gitu, saya nih mendoakan orang, karena saya belajar dari guru kita gitu. Jadi saya benar-benar saudara
bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan guru saya. Ya. Jadi ketika pas pada posisi itu, benar-benar saudara, dalam pikiran saya ketika saya mendapatkan satu karunia dari firman, hidupku bukan aku lagi. Tahu saudara, itu benar-benar saya tidak ada takutnya sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh hidup seperti itu, karena itu Tuhan. Yang tidak takut sama apapun itu Tuhan, bukan kita. Jadi kita gak boleh menganggap kita Tuhan. Itulah saudara. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang, itu Tuhan, bukan kita. Ketika Tuhan pilih saya, itu bukan saya, Tuhan. Ketika Tuhan pilih orang itu untuk bicara seperti ini, katakan, saya tahu ini Tuhan. Itu Tuhan, bukan dia. Itu harus punya prinsip kayak gitu. Sama seperti ketika saya bicara ini. Seperti itu proses. Saudara mesti melihat perbedaan itu. Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Tuhan berdaulat. Sekalipun saya ini iblis. Kalau dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, ketika dia ngomong, saudara harus punya pikiran, gak boleh ada iblis di situ. Saudara harus punya pikiran kayak gitu ketika mendengarkan. Jadi ketika ada orang bilang, enyah engkau iblis, itu kebenaran. Yang sedang ditegur Tuhan itu iblis. Kenapa kau ada di sini? Gitu loh. Jadi ketika kita bicara sama orang, ketika bicara, lalu kita lihat iblis di situ. Oke? Kita lihat iblis dari mana? Dari kelicikannya. Ingat tadi saudara, ketika dia ngomong tadi kan, saya tahu itu Tuhan. Oke? Betul. Tapi begitu sesudah itu saudara, karena itu Tuhan kan? Artinya begini, walaupun orang itu rasanya iblis, tapi Tuhan berdaulat di situ. Iblis pun harus menyingkir. Oke? Lihat saudara, iblis itu di alam roh. Bukan orang itu iblis, bukan. Manusia tetaplah manusia. Manusia itu ladang pertempuran. Medan peperangan. Saya berharap kita mengerti ya cara saya mendengarkan. Supaya yang kita fokuskan itu Tuhan. Kebenaran. Jadi saudara, saya bayangkan, saya ingat. Jadi setiap kali saudara saya mau melakukan satu kebenaran gitu, saya itu selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kan Tuhan. Kalau sudah yang sampai seperti itu, kan saya nggak ada takutnya Tuhan. Iya. Jadi setiap kali kalau saya melakukan kayak gitu, kalau disuruh misalnya kayak gitu ya, saya tahu. Kalau untuk melakukan kayak gitu, saya pasti berani. Nggak ada takutnya saya. Oke?
Jadi ketika saya ingat, langsung saudara, itu yang tertantang gitu. Saya pikir memang masih nanti gitu, atau besok gitu. Tapi karena dia sudah tahu, itu juga dikatakan oleh istrinya gitu. Oh, berarti betul. Ini Tuhan. Dan ketika itu saudara, saya melihat indah sekali saudara. Saya nggak tahu dia sempat kirim foto, karena dari situ saudara saya jadi tahu. Karena memang si orang tadi yang dibilang tadi si bapak itu, jadi dia punya rencana yang lain yang tidak dikasih tahu. Karena dia bos. Tapi saudara, waktu dia punya pikiran dia bos, disitulah kelicikan itu saudara. Disitulah iblis itu memainkan perannya. Itu dia saudara. Ya. Mereka kan tidak tahu. Bapak itu kan tidak tahu. Tidak mengenal kita loh. Dia pikir saudara. Dia pikir adik saya ini sangat membutuhkan pekerjaan itu. Dia pikirnya begitu. Dia pikir sama kayak dia. Kita kayak menyembah orang. Enggak. Kita enggak kayak gitu. Adik saya enggak kayak gitu. Kita terus mendengarkan firman gitu. Iya. Tapi saudara, orang pikirnya kita kayak gitu. Dia pikir kita sudah kalang kabut dengan kayak gitu. Dia nggak tahu bagaimana ketika sudah menghadapi di sana. Ngojek pun dilakukan kok. Gak terhina. Jualan pagi-pagi jam 3 sudah bangun, sudah belanja. Tengah-tengah belanja lagi dikejar lagi ini. Aduh, harus menghadapi orang yang mabuk lagi di jalan. Apalagi. Jadi orang itu belum tahu tentang Tuhan yang datang kedua kali. Kita saja tidak sadar. Kita pikir Tuhan yang datang itu yang ngajari kita tiap hari. Padahal di sepanjang jalan kita Tuhan itu ada. Saya sudah bilang sama saudara. Tuhan itu spontan. Jadi waktu kemana kita pergi, tahu gak saudara? Kemana saja kita pergi, jadi kita ini gak sadar kalau di dalam tubuh kita ini ada pintu masuknya Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi kemana kita pergi, jadi kemana saja kita ini kan tidak tahu. Jangan saudara pikir, oh karena saya pendeta, karena saya gembala, karena saya bisa melakukan apa saja, itu jadi alasan Tuhan untuk saya ngomong sama saudara, lalu saudara melihat Tuhan. Bukan. Bukan. Saya ini bisa hidup, bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Bukan karena saya. Bukan sedikit pun. Dan kita mesti punya pikiran kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita sadari ketika kita ngomong kayak gitu. Ketika misalnya untuk jengkel sekali sama saya. Pas kayak gitu. Berarti sedang jengkel sama Tuhan sebetulnya. Tapi dalam keadaan itu, karena kita tahu disitulah kita itu saling merendahkan diri. Iya. Oh, jadi saya bilang, iya Tuhan. Sama juga kalau saya jengkel sama dia. Karena Tuhan yang ada memerintah semuanya. Berarti saya jangan sedang jengkel sama Tuhan. Gitu. Tapi ketika dalam keadaan seperti itu,
Angkatan tadi kan? Jadi ketika Om Tuh bilang kayak gini, karena dia bilang hari Kamis, saya itu keren sekali saya. Itu yang buat saya itu hebat sekali saya bilang. Oh, kayak gitu ya Tuhan. Iya, saya itu ketika dengarkan itu. Jadi waktu ditelepon itu, Om Tuh tidak mau lagi angkat. Itu yang saya bilang itu hebat sekali saudara. Itu yang bagi saya indah sekali. Iya. Tiba-tiba saja Om Tuh pikir kayak gini. Oh, ternyata semua kayak gini ya. Dia bilang gini, oh ternyata gak bisa ya semua yang orang saya pikir saya teman, ternyata bukan temannya. Wais, karena masing-masing orang ingin menyelamatkan dirinya. Dia mulai ingat kenapa dia sampai bertengkar dengan yang tuannya juga sudah sering ditolong dia ini tangkar juga sama dia gitu kan. Dia baru ingat gitu. Pernah bilang, jangan kamu terlalu percaya sama semua orang. Oh, ternyata kayak gitu ya. Wah, baru sadar saudara. Balik sekarang, yang penasaran itu, yang dibilang tadi si bos tadi saudara. Iya saudara. Disitulah saudara saya melihat kedaulatan Tuhan. Iya. Disitulah saya benar-benar percaya Tuhan sedang datang di antara kita. Tuhan yang membuat semua itu. Disinilah Tuhan menghajar iblis, saudara. Disitulah Tuhan memunculkan gitu, menampakkan gitu. Ini loh yang kamu lihat. Seperti ini juga yang terjadi di bangsa ini. Iya. Jadi saudara-saudara harus mengerti kayak gini ya. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, peganglah kuat-kuat. Itu karena Tuhan. Sedang menampakkan diri. Jadi kita tahu saudara, memang kita sudah dipilihnya sebelum dunia ini ada. Dan dia sudah rancangkan kita hidup di akhir zaman ini. Iya. Jadi benarlah kata firman Tuhan, kita sudah hidup 6.000 tahun. Iya. Kita bukan hidup, umur saya bukan 50 tahun. Iya. Tanpa kita. Bagaimana saudara memandang diri saudara? Apa saudara mau direndahkan orang? Ketika saudara bekerja di PT. Apa PT itu yang kasih saudara makan? Kita sudah melewati. Kita berani keluar dari sana. Ya kan? Saudara juga sudah melakukannya. Kita lolos. Anak-anak kita lolos. Puji Tuhan. Iya. Kita bertahan sampai hari ini. Iya. Bisa hidup. Kami bisa makan. Kami gak harus berhemat makan ikan asin gitu. Enggak, masih makan. Biasa. Masih dapat ikan pancingnya Pak Yabes. Yang besar-besar lagi. Ketika saya bawa itu saya ketawa. Saya tahu ketawanya gimana. Karena ada orang yang sangat menginginkan ikan itu. Iya. Saya ketika bawa itu saya ketawa gitu. Ini untuk tembesila dulu ini lah ya katanya. Iya saudara. Saya itu ketika itu saya ketawa sepanjang jalan saudara. Sudah kamu mau kami foto saudara. Tapi nanti ada orang yang iri gitu.
Saudara, itu cerita bagi saya, saudara, sepanjang hari itu. Dari latihan cerita itu ya. Kami benar-benar, itu benar-benar saya sampai Om Tuin pulang gitu. Sampai dengar ceritanya itu, benar-benar saudara, saya itu melihat. Itu satu hari itu peristiwa yang sangat indah sekali. Iya. Makanya saudara, saya nunggu Om Tuin cerita. Tapi saya nggak maksa. Karena saya tahu saudara, waktu yang tepat Tuhan cerita sama kita. Iya. Coba lihat ketika saya cerita tadi saudara. Coba saudara lihat. Bukankah kita ini dimerdekakan oleh kebenaran? Ada nggak di situ saudara dengar? Saya membenarkan diri saya. Tidak. Benar-benar Tuhan memerdekakan kita. Dan saya tahu saudara, sekarang giliran orang itu yang harus tunduk kepada Tuhan. Iya. Iya. Dia pikir 2 hari lagi dia mau melakukan. Sekarang langsung dilakukan. Oh saudara, saudara pikir peristiwa itu enggak ini saudara. Terkejut semua. Tahu saudara? Saudara pikir apa yang sedang Tuhan kerjakan? Kita pikir kita ini gak ada apa-apanya. Kita pikir kayak gitu. Kita pikir biasa-biasa saja Tuhan yang sedang datang di antara kita. Digoncang semua mereka. Makanya saudara dengar bosnya Om Tuin juga. Lihat nanti bosnya yang terbesar di pusat sana. Digoncang. Iya saudara. Karena memang mereka seperti itu saudara. Saya pernah dengar cerita dari Om Tuin. Kalau ada orang yang keluar dari situ, kemanapun dia pergi, dia dianggap kayak pengkhianat. Ditutup jalannya semua. Iya. Dan ternyata dilakukan sama Om Tuin. Iya. Kejam sekali. Yang tadinya orang itu yang dia bilang dia bosnya itu. Iya. Yang tadi gak bisa ngomong, gak bisa apa. Tapi begitu merasa bisa, lupa. Kalau yang membesarkan dia itu anak buah dia. Yang dulu dia bilang teman. Waktu dia gak tahu, jadi dia minta diajarin. Tapi waktu dia sudah tahu, itulah iblis saudara. Ribuan tahun, jutaan tahun dia melayani Tuhan. Tapi waktu sedikit ada kecurangan di dalam dirinya, dia hasut malaikat-malaikat. Oh sudah ketika cerita kayak gitu, tahu semua keadaannya kayak gitu. Sampai yang dibilang tadi itu pun, yang nolong mereka, itu pun mau dihabisin sama dia. Tapi tahu saudara, karena Tuhan sudah datang. Tuhan bilang, supaya kamu tahu, aku Tuhan sedang datang. Tuhan yang datang ini saudara adalah penghakiman. Itulah yang sedang terjadi saudara. Dulu saudara, orang bilang ketika dia mau disalibkan, panggillah. Kamu kan anaknya Allah, kamu kan bisa panggil. Dulu ketika Tuhan datang pertama kali, dia tidak meminta malaikat-malaikatnya untuk melepaskan dia dari salib itu. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, tentu anak buahku akan datang menyelamatkan aku dari sini.
Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi kamu tahu semua ya, satu patah kata saja aku ucapkan, itu langsung terjadi. Oh, itu perenungannya Tuhan loh, Tuhan Yesus loh. Tapi tahukah saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus, dia menjaga keseimbangan alam semesta ini. Tuhan atau Bapaknya itu menjaga keseimbangan alam semesta ini di dalam dirinya. Itulah yang membuat Yesus benar-benar berdoa. Ya. Tapi kali ini saudara, zamannya sudah berbeda. Dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iya. Kamu lihat. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang congkak itu. Kamu akan melihat penghukuman tanpa batas, tanpa ampun. Iya. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan saudara anggap, oh dia itu mau disalibkan lagi. Enggak. Makanya kita diajarin takut akan Tuhan. Makanya kita diajarin sabar, tenangkan hatimu. Makanya waktu kamu ada menghadapi kayak gitu, waktu diproses, udah anggap sebagai satu kebahagiaan. Tenangkan dirimu. Jangan berlindung sama manusia. Jangan pernah anggap bosmu itu bisa melepaskan kamu. Jangan pernah anggap dokter bisa menyembuhkan sakitmu. Iya, orang pintar manapun di dunia ini sedang dilenyapkan oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengandalkan uangnya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan dokter, orang itu sudah ditelan oleh iblis. Iya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan kayak gitu, sudah. Nggak bisa lagi kita itu bersyafaat. Nggak bisa, nggak ada gunanya. Kalau kita bersyafaat untuk kayak gitu, untuk yang kayak gitu, itu kita dianggap sedang mengacaukan pekerjaan Tuhan. Berarti kita belum mengenal pekerjaan Tuhan. Iya. Oh ini bukan, kamu nggak punya perasaan. Iyalah. Orang Tuhan yang sudah berdoa kita nggak tahu kok. Mana mau bilang? Disitulah baru saya sadar. Oh iya Tuhan ya. Disitulah saudara. Ketika Samuel itu saudara, dia sedih sekali sehabis meninggalkan Saul saudara. Maka Tuhan datang sama dia. Saudara, Tuhan marah sama dia. Ngapain kamu? Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu sedih? Dengerin. Aku sudah gantikan dia. Tanpa Saul, tidak ada Daud. Itulah pekerjaan Tuhan. Tanpa semua orang-orang itu, kita gak melihat Tuhan yang sejati. Tanpa semua keadaan yang kita alami. Jadi dari cerita itu saudara, saya benar-benar saudara lihat. Setiap orang
akan takut kepada Tuhannya kita. Yang kita kenal. Tuhan yang kita hormati. Coba lihat saudara. Betapa sabarnya Tuhan itu untuk kita. Memang kita baik. Memang saya baik. Kenapa kok kayak dituntun kita itu kayak nuntun seorang anak kecil. Lihatlah. Kita lagi lemah sekali. Dia datang. Dia datang dengan ceria. Hei, ada masalah apa? Kita masih belum menyapa dia. Hei, apa aku tidak lebih penting daripada masalahmu itu? Masalahmu itu masalah kan? Sampai ketika aku datang, kamu gak ceria lagi. Itulah yang membuat masgul hatinya Tuhan Yesus ketika datang menjumpai Maria. Dia tunggu di sana. Karena mereka sangat sedih ketika kehilangan saudaranya Lazarus. Kalau kita lihat saudara, orang-orang yang kita pikir kaya itu saudara. Tapi kalau kita coba lihat betapa menderitanya mereka. Coba lihat. Untuk apa punya uang? Banyak. Pankreas diangkat. Di mana mau cari dokter? Di mana? Kalau Tuhan lenyapkan para dokter, kemana lagi dia pergi? Dipaksa, tapi sudah injury time. Dia anggap saya terus jadi bawahannya dia. Dia tidak bisa melihat Tuhan datang melalui saya. Berkali-kali saya ingin datang. Waktu itu saya sudah datang. Dia lama nunggu saya. Saya lama nunggu dia di situ. Akhirnya dia datang. Dia menutupi dirinya. Karena dia benci terhadap saya. Tapi dia selalu anggap saya itu anak buah dia. Dia gak tahu Tuhan sedang datang melalui orang yang dianggap dia bawahan dia. Tahu Tuhan datang sama kita. Dia datang, dia merendahkan diri. Puji Tuhan saudara, kita mau mengikut Tuhan. Kita mau taat. Kita dilatihnya jangan khawatir, saya gak khawatir. Sampai hari ini. Lihat nanti saudara, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya semakin jelas. Ya, segala sesuatu sedang digoncang dengan kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu saudara, bersukacitalah kalau engkau ada di sini. Bersukacita. Bukan karena berkat yang kau peroleh, bukan. Bukan karena berkat jasmani. Itu sedang lenyap semua. Sedang lenyap. Jangan pegang. Jangan pelit. Iya. Tuhan sedang menampakkan diri di antara kita. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik,
Tuhan.